Tanpa APBD dan merengek ke BUMN, Pemprov NTB sukses gelar motocross MXGP. Ditulis oleh Niha Alif dari laman siwar.com. Nah, setelah itu baru kita beautifikasi. Nah, dukungan dari Pemkab Sumbawa ada 21.000 pot bougainville. Nah, yang disumbang oleh berbagai kalangan itu nanti akan sentuhan terakhirnya. Lombok punya MotoGP, sekarang Sumbawa punya MXGP. Kita akan pastikan tahun depan kegiatan ini lebih memberikan dampak kepada masyarakat, terutama UMKM kita untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Bahwa ini betul-betul milik rakyat. MXGP ini sangat menyentuh rakyat, UMKM, beberapa sektor kuliner maupun juga fashion dan kria. Rupa-rupanya, event kelas internasional tak hanya sukses digarap oleh presiden, tapi juga gubernur hingga wali kota. Kalau tahun ini, Indonesia bisa menjadi perhatian karena presidensi G20 dan MotoGP, maka di tingkat daerah pun rupanya tak mau ketinggalan. Ada nama Gibran yang sukses membawa UMKM Solo ke Paris. Lalu kini Gubernur NTB juga ikut menggelar motocross MXGP level internasional. Mantapnya lagi, diam-diam ajang ini mengalahkan popularitas Formula E yang terlalu digembar-gemborkan. NTB sukses membuat acara tanpa keluar duit APBD ataupun menyerang BUMN. Beda jauh lah dengan gelaran Formula E yang dari awal menabrak aturan soal Monas hingga sindir-sindiran dengan BUMN. Kalau melihat event di NTB saat ini, ada sekitar 2 nama BUMN yang masuk sebagai sponsor. Keduanya merupakan bank negara yang biasanya memang aktif mensponsori kegiatan. Aneh saja rasanya kalau daerah di NTB bisa menggait BUMN, sedangkan yang di ibu kota dengan segala koneksinya malah lelet dan gak dapat sponsor. Bisa jadi dari kesiapan panitia sendiri memang kurang atau sengaja membuat framing buruk terhadap citra pemerintah pusat. Sebelumnya, diberitakan bahwa menurut Ketua IMI NTB, lalu Herman Mahaputra, MXGP Samota 2022 sama sekali tidak menggunakan anggaran APBD NTB. Tercatat ada beberapa sponsor yang diklaim akan mendukung MXGP Samota 2022 di akhir pekan ini. Kata pria yang juga Ketua Harian MXGP Samota 2022, kita sudah akomodir beberapa sponsor seperti MS Glow, Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Tiket.com, PT Aman Mineral, ada juga yang lain. Pihaknya optimis gelaran MXGP Samota 2022 akan meraih sukses yang sama dengan event MotoGP Mandalika 2022 dan WSBK 2021. Orang yang pesimis di awal akan berubah jadi optimis di akhir, sambung dia. Sebelumnya, lalu Herman Mahaputra akan mengupayakan event rutin di sirkuit yang diberi nama Rocket Motor Circuit. Dia berkata, Samota ini harus dipatenkan, jadi setiap tahun itu akan ada MXGP di Samota. Sebagai Ketua IMI NTB, lalu akan juga mendukung dan memberikan support penuh kepada hal tersebut. Setelah event MXGP Samota, pihaknya tidak akan membiarkan sirkuit ini sepi. Ia berkata, saya akan mendatangkan event-event nasional dan melobi internasional. Tahun depan, saya akan tarik kejurnas ke sini, kata dia dengan optimis. Rocket Motor Circuit dibangun di area seluas 20 hektar dari 100 hektar lahan jagung di Labuan Badak, Sumbawa Besar. Terdiri atas 18 tikungan, sirkuit ini juga memiliki 11 tantangan membentang sepanjang 1,8 km. Welcoming the 12th round of the FIM MXGP, allowing for your return, all of you to Indonesia for the first time since 2019. I embrace the challenge with confidence. And on behalf of the FIM and all the members that are accompanying me for this event this year, I would like to thank you for, first of all the preparation, the welcome, and all the officials and all the people that are around us in order just to make this event a success. Harusnya, Pemprov DKI beserta panitia Formula E malu loh baca berita ini. Masa daerah yang jauh di sana dengan akses pas-pasan lebih sukses menggelar ajang balap level internasional ketimbang DKI Jakarta. Apalagi kabarnya antusiasme masyarakat setempat sangatlah tinggi. Bandingkan dong dengan Formula E yang sampai panitianya borong habis tiketnya sendiri. Tentunya sebagai warga DKI malu loh akan hal itu, terutama gubernurnya yang baiknya minta maaf karena mempermalukan daerahnya. Bukan malah membuat kebijakan nyeleneh seperti saat ini
ini seperti mengganti puluhan nama jalan dengan tokoh Betawi. Ada baiknya Anies sekali-kali studi banding ke daerah lain dan berguru pada mereka yang lebih baik seperti Gubernur NTB Zulkifli. Karena belum tentu mereka yang terlihat santun, jago tata kata, hingga memiliki gelar dari universitas luar biasa mengatur daerah. Justru sebaliknya, dengan kejujuran dan keuletan kerja seorang Jokowi yang notabene lulusan sarjana perkayuan, malah sukses membangun negara. Bravo NTB dan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Saksian bikin geger, Rara Pawang Hujan. Saya nggak suka Anies, saya dukung Ahok. Waktu jadi menteri saya tahu Anies itu ... Walaupun maaf, saya sering menyatakan nggak suka Aniesnya. Karena Kenapa nggak waktu suka? Ya semua orang kan punya idola ya. Kebetulan saya nggak idolanya, bukan Pak Anies. Kan ada alasannya tuh, kenapa nggak suka? Ya sejak kayak dulu waktu jadi menteri itu kayak ribet itu loh jadi menteri. Jadi Yang jadi menteri ribet tuh banyak loh, nggak cuman. Iya, karena kebetulan nggak suka aja pokoknya. Pokoknya titik nggak suka. Pokoknya nggak suka. Nah begitu pilgub juga kebetulan saya lebih mendukung Pak Ahok waktu itu. Tapi waktu itu saya udah bilang ke Pak Ahok, bakalan kalah Pak, tapi Bapak nanti kalahnya terhormat gitu. Rara Pawang Hujan tegaskan tak suka Anies Baswedan Gubernur DKI saat ini. Meski begitu dia pun membongkar rahasia walau hingga kini setia menjadi pendukung Ahok. Tapi Formula E tak kehujanan karena bantuannya. Alasannya dia mendukung event apapun yang bagus untuk Indonesia. Wanita pemilik nama panjang Rara Isti Wulandari itu sudah sering mengatakan dalam beberapa kali kesempatan bahwa dia tak suka pada Anies Baswedan. Karena menurutnya, mantan Mendikbud itu saat menjadi menteri terlihat sangat terlibat. Dan saat Pilgub Jakarta beberapa saat lalu dia pun mendukung lawan Anies, yaitu Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kata Rara seperti dikutip dari kanal YouTube VDVC Talk Show pada 12 Juni 2022, walaupun maaf saya sering menyatakan gak suka Aniesnya ya, semua orang kan punya idola ya, kebetulan saya idolanya gak Pak Anies. Dulu waktu jadi menteri itu kayak ribet gitu loh, ya karena kebetulan gak suka aja pokoknya. Nah begitu Pilgub DKI kebetulan saya juga lebih mendukung Pak Ahok waktu itu, tapi saya sudah bilang sama Pak Ahok bakalan kalah Pak, tapi Bapak kalahnya terhormat, kata Rara. Terkait Formula E, Rara Pawang Hujan kemudian menjelaskan sebenarnya sudah dimention atau disebut oleh Syahroni selaku ketua panitia Formula E jika mereka membutuhkan Pawang Hujan di akun Instagramnya. Namun karena terlalu mepet, Rara akhirnya memutuskan tak bisa menjadi Pawang Hujan Formula E. Selain itu, ia juga punya jadwal acara yang dirinya harus bertugas menjadi Pawang Hujan di situ, di luar kota, tepatnya Yogyakarta. Tidak ada pawang-pawangan, titik. Kita bekerja sama dengan BMKG untuk memonitor perkembangan cuaca. Bila terang kita syukuri, bila hujan kita syukuri. Semuanya adalah rahmah. Kita tinggal di Katulistiwa yang terbiasa dengan terang dan basah. Iya, jadi pertama kan MotoGP itu acara yang rame, semua orang juga udah tahu. Fansnya juga banyak, di Indonesia juga banyak. Sementara Formula ini kan fansnya belum begitu banyak. Bahkan jujur aja sebelum ada kabar Pak Anies mau bawa Formula E ke Jakarta ini nggak ada yang tahu Formula E sama sekali. Ia berkata, jadi Pak Syahroni itu sudah mention butuh Pawang Hujan di Instagram. Jadi kalau mau booking Rara itu kan sebaiknya jangan mepet ya, 2 minggu sebelumnya. Karena Rara itu sudah janji untuk ke Jogja, jadi di Jogja Rara sejak tanggal 3 itu sudah berangkat. Karena ada persiapan untuk mendoakan acara Merti Desa, kata Rara. Jadi menurutnya tak benar jika dia tak laku karena jasanya tidak dipakai di Formula E. Dia pun menegaskan jika saat menjadi Pawang Hujan, Rara berusaha tak memikirkan afiliasi politiknya. Meski tak suka Anies, ia akan tetap mau membantu mensukseskan Formula E agar tak kehujanan yang berpotensi membuat balapan dihentikan. Dia berkata,
Saya yang menolak Formula E karena booking terlalu mepet. Apabila bisa akan saya kerjakan karena kan saya tipikal orang yang tidak terlalu memikirkan politik saat jadi pawang hujan. Jadi semua IO itu bisa hire Rara, memang yang lebih banyak pakai jasa Rara itu relawan-relawan era Pilpres karena mereka sudah tahu kinerjanya Rara kan, kata Rara. Nah, kembali kepada Formula E. Sehari sebelum acara turun hujan, teman-teman Rara yang ikut membantu menjadi panitia Formula E di bagian perbaikan aspal kemudian menghubunginya. Mereka adalah orang-orang yang juga memperbaiki aspal saat balapan MotoGP Mandalika. Jadi sudah kenal Rara sebelumnya. Rara berkata, nah saat Formula itu sebenarnya kan hari Jumat itu kan hujan besar itu, ada yang namanya RGMI Road Grip Motorsport Indonesia. Itu tuh para pekerja yang mempercantik venue mereka adalah temannya Rara pada saat di Mandalika. Nah saya itu sudah bekerja sama dengan mereka selama 21 hari. Waktu hari Jumat itu hujan, teman-teman itu sebenarnya sudah chat, Mbak hujan nih gimana? Dan tidak punya dupa untuk melakukan ritual pawang hujan, kata Rara. Rara pun memberikan solusi untuk mereka. Jadi bagaimana menurut Anda?